Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, perkenalkan nama saya Despira Mata, NIM 22087216. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitunya dengan studi belajar motorik lanjutan. Materinya yaitunya mengenai rancangan dan susunan rencana pembelajaran keterampilan gerak serta mempersiapkan dan memperkaya pengalaman gerak. Yang pertama yaitunya yang perlu kita ketahui bagaimana klasifikasi feedback. Menurut Amesdros dan kawan-kawan mengartikan umpan balik atau feedback adalah sebuah informasi yang diterima atlet tentang penampilan dari skill baik selama penampilan atau umpan balik yang kontinu atau bahkan setelahnya. Jadi, umpan balik atau feedback adalah sebuah informasi yang diproduksi yang merupakan respon yang diterima tentang kinerja atau penampilan selama atau setelah melakukan gerakan. Lanjut, yang pertama tadi kan baru menurut Amesdros. Selanjutnya ada beberapa pengertian feedback menurut para ahli seperti Schmidt, yaitunya mengartikan feedback atau umpan balik adalah sebuah informasi hasil yang merupakan respon yang diterima selama atau setelah melakukan gerakan. Ada juga yaitunya Davis yang mengidentifikasi 3 teori lab dalam umpan balik, yaitunya umpan balik eksteroseptif yang merupakan hasil dari gerakan melalui indera atlet atau hasil pengamatan oleh atlet, pengamatan dari pelatih maupun pengamatan melalui video. Yang kedua yaitunya proprioceptive feedback. Artinya yaitunya umpan balik dari proprioceptor di otot dan tendon serta sensor keseimbangan yang menyediakan informasi tentang rasa dari gerakan yang kita lakukan. Yang ketiga yaitunya kinesthetic feedback, umpan balik. Merupakan informasi yang diberikan langsung ke sumsum tulang belakang dari tendon otot dan sendi untuk memberikan informasi yang dapat menjawab tanpa kendali dari kesadaran kita. Yang kedua yaitunya fungsi feedback ekstrinsik. Ada 3 yaitunya fungsi informasional, di mana umpan balik bisa memberikan informasi mengenai kemajuan belajar dan tingkat pemahaman. Hal ini bisa diperoleh dari hasil tes, tugas, dan proyek yang dikerjakan. Dengan hasil tersebut, kita bisa memberikan feedback dalam bentuk perbaikan, pengayaan, atau penugasan baru agar pemahaman lebih meningkat. Informasi yang diberikan dalam umpan balik dibedakan menjadi 4 tingkat, yaitu yang pertama umpan balik dengan keterangan salah atau benar dari jawaban yang diberikan. Yang kedua, umpan balik dengan keterangan mengenai salah benar jawaban yang ditambahkan dengan menunjukkan
jawaban yang benar. Yang ketiga yaitunya penjelasan, dan keempat pengajaran tambahan. Fungsi yang kedua dari feedback ekstrinsik yaitunya fungsi motivasional. Umpan balik bisa memberikan dorongan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan tersebut akan muncul apabila seorang siswa merasakan atau membutuhkannya. Dengan pemberian umpan balik, maka tes dapat sekaligus berfungsi sebagai motivator bagi siswa untuk belajar. Selanjutnya, fungsi komunikasional. Umpan balik memungkinkan terbukanya komunikasi yang intens antara guru dan siswa. Guru dapat menyampaikan hasil evaluasi kepada siswanya, dan di saat bersamaan bisa bersama-sama berupaya memperbaikinya. Yang selanjutnya itunya feedback program. Feedback program ini, yang pertama kita harus membuat chatbot atau yang akan muncul di sudut situs web, serta memiliki dua tujuan. Ini akan digunakan untuk tujuan informasional dan untuk penawaran umpan balik. Yang kedua yaitunya menerapkan pemeriksaan suasana hati dalam bentuk survei. Menentukan frekuensi pemberian feedback. Apabila pada diri anak tidak terjadi perubahan energi atau tidak terangsang afeksinya untuk melakukan sesuatu karena tidak memiliki tujuan atau kebutuhan belajar. Untuk terciptanya suasana belajar interaktif dan komunikasi siswa perlu diberikan rangsangan agar tumbuh motivasi pada dirinya. Motivasi pelajar yang diberikan pada siswa tersebut merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual yang mempunyai peranan untuk menumbuhkan gairah serta merasa senang saat belajar. Salah satu cara yang mengarah pada hal tersebut seperti memotivasi siswa dalam menerima pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seorang siswa tidak membuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan, maka perlu diselidiki apa sebab dari siswa tersebut tidak melakukan atau tidak termotivasi saat menerima pembelajaran. Sebab-sebab itu yang biasanya bermacam-macam. Mungkin karena ada yang tidak senang, atau ada problem pribadi, atau mungkin juga ia tidak bisa mengerjakannya. Jadi, siswa perlu memiliki motivasi yang kuat serta mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, perbedaan ability. Ability sendiri merupakan suatu hal yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Dengan ability, seseorang mampu mengerjakan tugasnya hingga selesai, meskipun hasilnya belum tentu maksimal. Dalam bahasa Indonesia, ability memiliki makna yang hampir serupa dengan kemampuan praktis. Beberapa contoh ability atau kemampuan yaitunya berbicara, mengangkat barang berat, mengingat serta menyelesaikan masalah, menggambar, dan bernegosiasi.
Perbedaan ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami bagi orang yang sedang atau akan memasuki dunia kerja. Dengan memahami ability dan skill, pencari kerja dapat menjelaskan kemampuannya secara maksimal. Perekrut juga akan membantu dalam menyeleksi kandidat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perbedaan ability sendiri yaitunya kemampuan yang dimiliki dalam diri seseorang. Selanjutnya, intelijensi dan penampilan motorik. Peranan intelijensi terhadap perkembangan keterampilan fisik motorik serta didik dalam pendidikan jasmani yaitunya dapat menyerap atau menerapkan konsep-konsep gerakan dalam pembelajaran serta membutuhkan kemampuan intelijensi yang tinggi dari setiap peserta didik. Seorang peserta didik akan memiliki kemampuan intelijensi yang baik apabila rajin serta aktif dalam berlatih, sehingga nantinya kemampuan tersebut akan memberikan kontribusi kepada individu agar mampu mempelajari secara cepat dan cermat kecakapan dasar keterampilan motorik tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses pembelajaran motorik, yaitunya faktor individu, faktor lingkungan, faktor peralatan atau fasilitas, serta faktor pengajar. Faktor individu yaitunya faktor yang berkaitan dengan potensi, bakat, kemampuan, serta kemauan diri sendiri untuk belajar. Tujuannya yaitunya agar kesempurnaan keterampilan fisik dan motorik dipengaruhi oleh intelijensi. Kesiapan fisik juga sangat dibutuhkan agar menghasilkan tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik. Sementara kesiapan mental berarti memiliki minat serta motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan. Kesiapan aspek fisik ini berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik. Sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan sesuatu kegiatan tersebut. Menurut Slameto tahun 2003, kesiapan merupakan keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi dan kondisi yang dihadapi. Dari pengertian atau dari pendapat Slameto di atas dapat disimpulkan mengenai pengertian kesiapan, yaitunya keseluruhan kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang mana sikap tersebut membuat mental, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki, serta dipersiapkan selama melakukan kegiatan tertentu. Mungkin sekian materi mengenai dan susunan rencana pembelajaran keterampilan gerak serta mempersiapkannya untuk memperkaya pengalaman belajar gerak. Saya Des Pranata mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.